Shalom, Jemaat House of Sacrifice. Senang sekali hari ini kita bisa kembali lagi mengikuti ibadah online kali ini. Sebelum kita memulai ibadah dan kita worship kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali ya Tuhan mendengarkan firman-Mu lewat online ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang mendengarkan ya Tuhan, kapanpun dan dimanapun mereka mendengarkan ya Tuhan, mereka bisa mendapatkan the lesson from the firman juga ya Tuhan. Kami juga mau worship Tuhan ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan suara kami juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang memberikan persembahan ya Tuhan, supaya Tuhan berkati hidupnya juga ya Tuhan. Mereka juga yang membutuhkan juga ya Tuhan, supaya Tuhan yang provide ya Tuhan whatever they need in their life Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang handle all the finances at the church juga ya Tuhan, supaya mereka juga bisa menggunakan keuangan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan Yesus. In Jesus name we pray, Amen. We're going to sing this song, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sing the song from the first. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in
suaramu. Engkau Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami Tuhan. Tuhan kami memasuki ya Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan pakai lidah bibir orang yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mendengarkan juga ya Tuhan, supaya mereka juga learn something from the word that they will listen today Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan ya firman ini supaya mereka bisa implement in their life ya Tuhan. And they not only listening, they not only watching Lord, but they also act Tuhan based on this firman ya Tuhan. In Jesus name we pray. We're going to sing Amazing Grace. Savior.
after that moment when you touch our life Tuhan, that now we can see Tuhan, we can see the difference Tuhan, ketika kami sebelum kenal Tuhan dan kami sesudah kenal Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, that you keep reminding us Lord, you keep reminding us about the love that you when the first time you touch our life ya Tuhan. Ingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk kami yang sudah lupa ya Tuhan, bagaimana rasanya cinta mula-mula ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang menyentuh hidup kami kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat mereka yang sudah ignorance about you Tuhan, supaya Tuhan yang interrupt their life ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, in whatever that person doing, maybe they busy with their work, maybe they busy with their study, maybe they busy with their relationship ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan yang interrupt their life ya Tuhan, supaya Tuhan yang sentuh hati mereka kembali ya Tuhan, so they can have that love back again with you Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam firman ini juga ya Tuhan, supaya menyentuh hati setiap orang yang mendengar juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun yang mendengarkan firman ini tidak sesuai dengan yang mendengarkan tidak sama dengan hari di mana video ini diupload Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan bisa menyentuh setiap orang ya Tuhan, yang tidak hanya only based on that specific time Tuhan, tapi Tuhan bisa menyentuh ya Tuhan in different time as well Tuhan, even though in the morning, in the afternoon, in the evening Tuhan. But when that person come to you ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan di sana ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, whoever that person who is crying to you ya Tuhan, whoever that person who is waiting in you ya Tuhan, we want to pray that for that specific person ya Tuhan, that person is not waiting for you but they waiting with you Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka, supaya mereka juga di masa-masa mereka menunggu juga ya Tuhan, supaya mereka masih tetap bersuka cita ya Tuhan, memiliki kasih ya Tuhan dalam misi yang mereka kerjakan, in relationship that they doing, in whatever they doing, mereka juga masih menemukan sukacita itu dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masing-masing kami ya Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin ya Tuhan, supaya our relationship not only during Sunday ya Tuhan, but in our daily life and in daily activity ya Tuhan, in whatever we are doing, maybe we washing dishes, maybe we washing laundry ya Tuhan, but we can feel that presence of you ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada ya Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin ya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, Tuhan yang berikan wisdom kepada pemimpin yang ada ya Tuhan, so they can lead based on your wisdom ya Tuhan, not based on their own understanding ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap acara-acara gereja yang akan datang ya Tuhan, for all the Christmas juga ya Tuhan, supaya Tuhan yang pimpin juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Sunday School juga ya Tuhan, supaya anak-anak ini memiliki pertumbuhan ya Tuhan dalam iman mereka ya Tuhan, in their karakter juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, you put that desire in their heart ya Tuhan, to doing ministry ya Tuhan, supaya mereka bisa grow juga ya Tuhan di dalam ministry juga ya Tuhan. We also want to pray ya Tuhan untuk anak-anak Sunday School ya Tuhan, supaya mereka show their light not only in the church ya Tuhan, but also in their environment, in that school, in the outside of the church ya Tuhan, supaya mereka bisa be that light ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan waktu-waktu ini ya Tuhan, dan mendengarkan firman ini ya Tuhan dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray, amen. Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran-kebenaran ini terus masuk dalam kehidupan kita. Kita cerna, kita gali sebanyak mungkin, dan hidup kita pasti akan berkemenangan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar soal jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Oke, yuk kita buka di dalam Filipi 2. Filipi 2 di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Judul dari perikop ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, saudara, jadi gini saudara, Paulus memberikan surat dan memberikan pesan. Pesannya adalah sedemikian rupa, kamu sudah taat nih, kamu sudah senantiasa taat, kamu lagi mengerjakan perkara-perkara rohani yang ada hubungannya dengan keselamatan. Ingat, setiap perkara-perkara rohani yang kita kerjakan itu selalu menghubungkan kita dengan keselamatan, selalu ada hubungannya dengan keselamatan. Gitu. Selalu ada hubungannya dengan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara duniawi. Makanya, saudara, ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang rohani, nah itu harus kita selalu ingat di dalam mindset kita bahwa ini ada hubungannya dengan kekekalan, ini ada hubungannya dengan keselamatan, ini ada hubungannya dengan reward kita di sorga, ini ada hubungannya dengan harta sorgawi, ini ada hubungannya dengan sesuatu hal yang abadi, yang kekal. Nah, kita mesti ingat itu selalu, sehingga ketika kita sedang mengerjakannya dengan taat, ya memang kita mesti taat untuk mengerjakan itu semua. Ketika kita sedang mengerjakan perkara-perkara yang rohani itu, kita mesti ingat, seperti Paulus mengingatkan, jangan bersungut-sungut. Lakukanlah semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Nah, saudara, sungut-sungut itu seperti bergumam gitu loh. Artinya dengan suara kecil, kenapa sih begitu? Kenapa sih begini? Harusnya nggak begini deh. Kok begini amat sih? Yang suara-suara kecil itu yang kita keluarkan, yang itu timbulnya pasti dari dalam hati kita gitu. Dan itu bisa merusak akan seluruh perbuatan baik, seluruh hal-hal rohani yang sedang kita kerjakan itu. Sungut-sungut itu membawa kerusakan, dampaknya merusak semua hal-hal yang baik, semua perkara-perkara rohani yang sedang kita kerjakan. Nah, makanya Paulus memberikan pesan, jangan bersungut-sungut. Kalau melakukan semuanya itu, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah dengan tidak berbantah-bantahan. Kerjakan semuanya itu. Kerjakan dengan penuh ketaatan, kerjakan dengan penuh pengertian bahwa semuanya ini adalah perkara rohani. Semuanya ini punya reward. Semuanya ini tidak akan sia-sia karena jerih payah yang kita kerjakan di dalam Tuhan untuk menghasilkan perkara-perkara yang rohani itu pasti akan membawa atau menghasilkan harta-harta sorgawi. Itu pasti akan menghasilkan perkara-perkara yang abadi. Nah, saudara, ayo kita belajar. Kita mengerjakan ini, bagus. Kita mengerjakan itu, bagus. Kita sudah punya kerinduan untuk aku mau terlibat di dalam melayani, aku mau terlibat di dalam doa puasa, aku mau terlibat di dalam mengerjakan ini dan ini. Aku mau rela begadang, aku mau rela memikirkan pelayanan, memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan hal-hal yang ada hubungannya dengan gereja, dengan melayani, dengan komsel, dengan yang lainnya gitu. Banyak hal yang kita bisa kerjakan, betul. Lakukanlah semuanya itu dengan taat. Lakukanlah semuanya itu karena pengertian kita bahwa kita ngerti bahwa ini, melakukan ini semua akan terus mengingatkan kita kepada Tuhan. Melakukan ini semua akan bertambah cinta kita kepada Tuhan. Dengan melakukan ini semua, kita akan semakin mengerti bahwa reward kita semakin besar di sorga. Dengan melakukan ini semua, kita ngerti bahwa aku sedang berjuang untuk mengerjakan akan keselamatan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, mengerti konsep ini baik. Nah,
ketika kita mengerjakan itu semua, melakukan itu semua, mungkin itu bisa menghabiskan begitu banyak waktu kita. Mungkin itu bisa menghabiskan begitu banyak semua hal dalam hidup kita, uang, tenaga, doa, dan lain sebagainya. Mungkin bisa melakukan banyak hal, bisa menguras banyak hal dalam hidup kita. Nah, ketika kita melakukan itu semua, jangan disertai dengan sungut-sungut atau bantah-bantahan. Itu pesan yang sangat-sangat penting. Karena kalau sungut-sungut mulai masuk dan kita mulai membiarkan hati kita bersungut-sungut, pekerjaan-pekerjaan baik itu bisa rusak. Hal-hal baik yang sudah kita kerjakan itu bisa rusak. Bahkan ada kecenderungan sungut-sungut itu akan bertambah menjadi besar dan merusak semua hal yang ada di dalam hal yang sedang kita kerjakan itu. Nah, makanya hati-hati dengan sungut-sungut. Hati-hati dengan mulut ini. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan segala hal yang bisa merusak akan hal-hal baik yang sedang kita kerjakan itu. Baik ketika kita mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Baik ketika kita mengerjakan berkelompok, mengerjakan satu proyek ini, berkelompok mengerjakan ini, ikut komsel dan mengerjakan ini. Baik. Tapi jangan ditambah dengan bersungut-sungut. Paulus nitip pesan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Nah, ini kita perlu terus ingat di dalam hidup kita. Karena semakin banyak kita melayani, sometimes kita bisa tuh kepikiran tuh, kok ini begini ya, kok itu begitu ya, kenapa sih begini? Kadang-kadang kan pelayanan itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan jalan pikiran kita. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa terjadi di luar jalur pemikiran kita, atau step by stepnya bisa saja tidak sesuai. Nah, di situ jangan kita tambahi dengan sungut-sungut. Karena sungut-sungut akan membawa kita, akan merusak semua hal yang ada di dalam pelayanan kita. Berapa banyak sih orang yang tadinya cuma mulai bergumam-gumam gitu, lalu sharing sungut-sungutnya itu kepada teman yang lain, lalu mulai menjadi besar, dan akhirnya rontok satu persatu tuh. Orang-orang berguguran demi berguguran. Karena apa? Karena sungut-sungutnya itu yang terus dibuahi, sehingga menjadi besar. Ragi setitik itu merusak semua yang ada di belanga. Nah, itu dia tuh, saudara. Jangan sampai setiap hal pekerjaan rohani, hal-hal rohani yang kita buat itu tercampur dengan sungut-sungut. Selalu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena yang berhubungan dengan hati itu kita perlu jaga itu. Hati ini proteksinya harus berlapis-lapis, saudara. Nggak boleh sampai masuk hal-hal yang buruk sehingga hati nanti bisa cemar dan akhirnya keluar dari mulut kita sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Selalu ingat bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu tidak curang, Tuhan itu setia dengan janjinya, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita selalu mengingat hal yang seperti itu, tidak mungkin ketika kita mengerjakan sesuatu hal yang rohani, tidak mungkin ketika kita mengerjakan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, dan kita mengerti bahwa ini tanggung jawab aku untuk mengerjakan hal-hal yang rohani tersebut, kita tidak mencampurnya dengan sungut-sungut atau perbantah-bantahan. Well, kalau bercerita tentang sungut-sungut, ya kita langsung selalu akan ingat bangsa Israel yang terkenal sekali dengan sungut-sungutnya.
Melihat banyak mujizat, yes. Dibawa Tuhan keluar itu bukan sebagai budak itu, tapi keluar bawa harta perhiasan, bawa banyak sekali hal-hal yang barang-barang yang berharga, saudara. Dari budak dalam sehari keluar menjadi orang-orang yang punya harta, saudara. Melihat banyak sekali mujizat, melihat banyak sekali pertolongan Tuhan. Sendal nggak rusak. Ya, baju nggak rusak. Turun mana setiap hari. Tapi itu semua tidak bisa menghentikan sungut-sungut. Mereka jalan sih, keluar sih. Mau ke tanah Kanaan sih, bener sih. Mengikuti Musa sih, bener sih. Tapi di dalam itu semua ada sungut-sungut yang banyak sekali yang keluar dari mulut bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini, generasi yang keluar dari bangsa Mesir ini, akhirnya tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk mereka nikmati, bukan untuk hanya generasi kedua. Kadang-kadang kan generasi pertama adalah generasi yang berkorban untuk segala sesuatunya, membuat langkah berani untuk aku mau mengerjakan sesuatu, menanam fondasi sehingga nanti generasi selanjutnya bisa menikmati. Well, Tuhan membawa bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian itu memang diperuntukkan bagi mereka. Tetapi sungut-sungut itulah yang menghentikan mereka. Begitu banyak sungut-sungut yang didengar Tuhan. Begitu banyak sungut-sungut yang sampai ke telinga Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa kenapa sih semua perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu harus disertai dengan sungut-sungut itu? Bukankah Tuhan menyertai? Bukankah aku menyertai tiang awan, tiang api, dan lain sebagainya? Bukankah aku menyertai? Kenapa sih harus keluar sungut-sungut itu dan terus-menerus keluar? Ada kejadian gak enak, sungut-sungut. Ada masalah sedikit, sungut-sungut. Ada hal-hal yang kok gak bisa lihat bahwa ya memang ada masalah, ya memang ada kejadian satu ada kejadian. Tapi bukankah kebaikan Tuhan itu terjadi setiap hari? Bukankah penyertaan Tuhan itu terjadi setiap hari? Nah, di situ merusak semuanya. Dan bahkan akhirnya mereka semua binasa di padang gurun. Nah, kita mau belajar dari peristiwa ini. Ayo, ketika kita mengerjakan sesuatu, lakukanlah segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Nah, jangan sampai sungut-sungut itu terjadi di dalam pelayanan kita. Jangan sampai perbantahan-perbantahan itu terjadi di dalam pelayanan kita. Di dalam hal yang ketika kita ingin mengerjakan keselamatan kita, jangan sampai ada sungut-sungut itu masuk dan mulai menghamirkan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, merusak semuanya. Dan akhirnya kita nanti bisa burn out. Kita bisa melihat, kok yang aku kerjakan semuanya kok gak ada hasilnya. Bukan gak ada hasilnya, tapi sungut-sungut itu merusak hasilnya. Sungut-sungut itu merusak semuanya. Jangan pakai sungut-sungut ketika melayani Tuhan. Jangan pakai sungut-sungut ketika melakukan perkara-perkara yang rohani. Jangan pakai itu. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, Tuhan kita gak curang, Tuhan kita selalu setia pada janjinya, Tuhan kita selalu berpegang pada firman-Nya. Gak mungkin Tuhan curang membohongi kita, gak mungkin. Makanya itu kalau kita tahu bahwa perkara rohani
akan menghasilkan upah-upah yang rohani, harta-harta sorgawi. Kita stick to the plan. Ayo, aku mau terus bekerja bagi Tuhan, aku mau terus kerjakan ini semua. Ketika mulai ada pikiran, kok kayaknya gak adil ya, nggak mungkin Tuhan gak adil, kok kayaknya ada pikiran, kok orang ini begini ya, kok orang ini begitu ya, mulai menetralkan diri. Dan jangan sampai sungut-sungut itu keluar dari mulut kita. Nggak boleh komplain dong, nggak boleh. Masa nggak boleh komplain, masa nggak boleh ini. Saudara, ada hal yang kita mesti bedakan antara sungut-sungut dan komplain. Ketika kita komplain sesuatu hal dan kita ngerti bahwa komplain kita itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan bukan mencurigai Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang tidak yang baik, yang terbaik dalam kehidupan kita, komplain itu wajar aja. Misalnya, oh harusnya kita begini ya, kita begini, boleh dong. Itu namanya memberikan pendapat. Dan pendapat itu ya bisa diterima, bisa tidak. Pendapat itu bisa lebih baik atau bisa tidak lebih baik. Tapi saudara, kalau sungut-sungut itu kategorinya lebih kepada aku nih, rasanya nggak mungkin nih. Rasanya tuh Tuhan nggak memberikan yang terbaik. Rasanya Tuhan curang nih di areal ini. Rasanya kok Tuhan lagi mau berbuat jahat sama kita. Rasanya kok Tuhan nggak benar nih. Nah, itu semua akan merusak semua hal-hal yang kita buat. Kalau di dalam pelayanan kita melihat ada orang disembuhkan, lalu kita berkata bahwa kok orang ini disembuhkan, tetapi kok aku enggak. Tuhan pilih kasih ini. Nah, itu sudah mulai tuh. Bangsa Israel bersungut-sungut. Rasanya nih Tuhan mau bawa kita keluar untuk matikan kita di padang gurun. Well, Tuhan gak sejahat itu. Tuhan gak setega itu. Toh pada akhirnya mereka mati di padang gurun adalah karena sungut-sungut mereka. Merusak semua perjalanan itu. Nah, makanya teman-teman semuanya, jangan sampai pelayanan kita dicampur dengan sungut-sungut kita. Jangan membiasakan diri bersungut-sungut. Jangan membiasakan diri itu ngomel sini, ngomel sana, ngomel sini, ngomel sana, ngomelin pelayan Tuhan ini, ngomelin pelayan Tuhan itu, lalu akhirnya ngomelin Tuhan ini, ngomelin Tuhan itu. Nah, disitulah tuh sungut-sungut itu. Jangan sampai. Pesan Paulus kepada kita semua tegas, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan lihat hasilnya. Upahmu besar di surga. Saya berharap kita semua bisa melayani Tuhan dengan semangat, dengan antusias, dengan penuh dengan dedikasi tinggi, dengan penuh dengan ketaatan, melakukan semuanya itu. Tanggung jawab kita, apapun tanggung jawab kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berpegang pada janjinya, selalu berpegang pada firman-Nya, selalu Tuhan yang baik dan mengasihi setiap kita. Amin, saudara. Mari kita tutup Alkitab kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan tetap setia, melakukan setiap tanggung jawab kami Tuhan Yesus. Perkara-perkara yang rohani Tuhan, biar kami terus pikirkan itu semua dan kami terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh memiliki harta-harta sorgawi Tuhan Yesus yang punya nilai kekekalan, yang punya nilai yang abadi Tuhan Yesus. Dan kami boleh menjadi manusia-manusia rohani yang Engkau berkenan di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan setiap pelayanan kami bercampur dengan keluh kesah, dengan sungut-sungut, dengan perbantahan. Jangan sampai Tuhan semuanya itu ada dalam pelayanan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjaga setiap hati kami dengan segala kewaspadaan, biar semuanya yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan, biar kami bisa kerjakan itu dengan segenap hati kami Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah hari ini, dan biar kasih penyertaan Tuhan dan semua hal yang baik, kebajikan, kemurahan boleh mengikuti akan keluarga demi keluarga dan setiap orang yang mengikuti akan kebaktian hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.